Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Manajemen Strategik. Saya harap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis lingkungan bisnis. Dilihat dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Ketika kita membahas mengenai apa bentuk dari keunggulan kompetitif sebuah perusahaan, maka hal pertama yang harus dianalisis adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan. Untuk memetakan arah strategi perusahaan dengan baik dan bijak, maka seorang manajer pertama-tama harus mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai situasi perusahaan pada saat ini. Analisis mendalam dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan merupakan bagian penting untuk keberhasilan dalam menyusun strategi yang sesuai atau cocok dengan situasi perusahaan. Pemikiran strategis dimulai dengan penilaian lingkungan eksternal dan internal perusahaan sebagai dasar untuk memutuskan arah jangka panjang dan mengembangkan visi strategis perusahaan. Jadi, ketika perusahaan telah melakukan yang namanya analisis lingkungan eksternal dan internal, maka perusahaan dapat bergerak menuju evaluasi strategi alternatif. Atau juga perusahaan dapat menemukan model bisnis yang paling menjanjikan atau paling relevan digunakan untuk perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan. Atau juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencana strategi yang mengkaji bidang pemasaran, distribusi perusahaan, pengembangan produk, produksi, dan operasi, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi atau di luar perusahaan yang harus diperhitungkan oleh organisasi atau perusahaan pada saat membuat sebuah keputusan. Jadi, lingkungan eksternal perusahaan ini adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kegiatan dan strategi perusahaan. Pada dasarnya, lingkungan eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar kendali yang mempengaruhi pilihan-pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakannya, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Baiklah, pada bagian ini saya akan membahas dua aspek lingkungan secara komprehensif. Pada bagian awal ini, saya akan membahas analisis dari lingkungan internal. Pada dasarnya, ada banyak perspektif yang bisa digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal. Namun, pada
bagian ini, saya menggunakan perspektif dari resource based view yang dikembangkan oleh Bernie, di mana resource based view ini melihat sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang ada dalam sebuah perusahaan. Jika kita membahas mengenai analisis internal, ada beberapa pertanyaan kunci yang mesti dapat dijawab oleh seorang manajer. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengumpulkan sebuah ikatan yang terdiri dari bundle-bundle atau kumpulan-kumpulan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti untuk menciptakan nilai kepada pelanggan. Dan akankah perubahan lingkungan atau biasa disebut perubahan lingkungan bisnis dapat menyebabkan kompetensi inti kita menjadi usang? Selanjutnya, apakah tersedia pengganti untuk kompetensi inti kita jika kompetensi tersebut tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa diandalkan lagi? Terakhir, apakah kompetensi inti kita yang kita punya tadi dapat ditiru oleh pesaing? Pada dasarnya, kompetensi inti ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan tetapi tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, kemampuan unik ini digunakan perusahaan untuk menciptakan sebuah produk atau sebuah layanan yang berbeda dengan pesaing, sehingga pesaing tidak dapat meniru atau mencontoh produk yang sudah diciptakan tadi. Nah, ketika bicara mengenai kompetensi inti, harusnya kompetensi inti itu tidak mudah ditiru atau tidak boleh bisa ditiru oleh pesaing. Maka dari itu, para manajer dalam bidang strategik harus mempertimbangkan kompetensi inti yang harus dimiliki perusahaan, di mana kompetensi inti itu tidak dapat ditiru oleh pesaing. Nah, bagaimana cara mendapatkan kompetensi inti yang tidak dapat ditiru oleh pesaing? Salah satu caranya adalah dengan memiliki sumber daya yang unik dan kapabilitas yang besar atau kapabilitas yang baik. Bagaimana bentuk sumber daya yang unik? Pada dasarnya ada 3 jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah aset yang terlihat, itu bisa berupa gedung, uang, mesin, SDM, sumber daya manusia, setelah itu produk, setelah itu kendaraan operasional, itu merupakan aset yang terlihat. Sedangkan yang kedua itu adalah aset yang tak terlihat. Aset yang tak terlihat ini bentuknya bisa berupa pengetahuan yang melekat pada karyawan, setelah itu kepercayaan antar karyawan dan kepercayaan karyawan pada perusahaannya atau organisasinya, citra merek, setelah itu rutinitas yang dilakukan di tempat kerja, dan bagaimana kinerja tim. Itu adalah bentuk dari aset tak terlihat. Selanjutnya adalah kapabilitas organisasi. Kalau kapabilitas organisasi ini
dapat berupa kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usaha yang dijalankan. Atau bisa dikatakan sebagai bentuk kemampuan dari setiap unit usaha yang dimiliki untuk menjalankan strategi-strategi yang sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, sumber daya itu harus bernilai atau memiliki value. Yang kedua, sumber daya itu harus bersifat langka atau rare. Yang ketiga, sumber daya itu harusnya sulit ditiru. Dan keempat, sumber daya itu memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan atau biasa disebut dengan ability to exploit. Untuk memperjelasnya, jadi sumber daya itu dapat meliputi seluruh aset-aset keuangan, aset-aset fisik, manusia, dan bisa juga dalam bentuk budaya perusahaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Nah, kumpulan sumber daya itu tadi dapat dibilang adalah bentuk dari sekumpulan kapabilitas. Analisis mendalam dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan merupakan bagian penting untuk keberhasilan dalam menyusun strategi yang sesuai atau cocok dengan situasi perusahaan. Pemikiran strategis dimulai dengan penilaian lingkungan eksternal dan internal perusahaan sebagai dasar untuk memutuskan arah jangka panjang dan mengembangkan visi strategis perusahaan. Jadi, ketika perusahaan telah melakukan yang namanya analisis lingkungan eksternal dan internal, maka perusahaan dapat bergerak menuju evaluasi strategi alternatif. Atau juga perusahaan dapat menemukan model bisnis yang paling menjanjikan atau paling relevan digunakan untuk perusahaan. Bagaimana caranya perusahaan atau manajer menemukan kompetensi inti dalam perusahaan? Untuk menemukan kompetensi inti dalam sebuah perusahaan, maka harus dimulai dengan adanya sumber daya yang unik, yang langka, yang tidak mudah ditiru, dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya tadi dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk kapabilitas. Nah, ketika sebuah kapabilitas ini unik dan tidak mudah ditiru oleh pesaing, maka akan muncullah yang namanya kompetensi inti atau biasa disebut dengan competitive advantage. Nah, ketika kapabilitas itu dapat ditiru atau mudah digunakan atau diaplikasikan pada perusahaan lain, maka kapabilitas itu menjadi sebuah kapabilitas pendukung saja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk proses dari terbentuknya kompetensi inti dalam sebuah perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas analisis dari lingkungan eksternal.
Lingkungan eksternal ini adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi atau perusahaan pada saat membuat keputusan. Selain itu, lingkungan eksternal juga adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternalnya. Sehingga pimpinan atau manajer harus dapat merumuskan strategi yang tepat guna untuk mengambil keuntungan dari berbagai peluang yang ada, atau menghindari dan meminimalisirkan dampak dari ancaman-ancaman potensial yang muncul dari lingkungan eksternal. Pada bagian ini, Anda dapat melihat ini adalah beberapa faktor-faktor dari lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kebijakan dari sebuah perusahaan. Dari gambar dapat Anda lihat faktornya dapat berupa seperti pengaruh dari pesaing, ada juga pengaruh dari faktor dari supplier, bisa juga dipengaruhi oleh faktor dari produk substitusi atau produk pengganti. Juga dapat dilihat dari faktor pembeli. Dan yang terakhir itu adalah faktor dari pendatang baru dalam industri yang sama. Itu adalah faktor-faktor eksternal yang paling dekat dengan perusahaan. Sedangkan kalau faktor eksternal yang bersifat makro itu dapat dilihat dari kondisi ekonomi, sosial budaya, ada juga bisa dilihat dari teknologi, lingkungan bisnis, regulasi yang berlaku di pasar atau di sebuah negara. Setelah itu adalah kebijakan politik dalam sebuah negara, atau bisa juga bentuk dari kebijakan politik dari sebuah wilayah. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis eksternal perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa metode analisis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Saya mulai dari model atau analisis dengan menggunakan model Structure Conduct Performance atau SCP yang dikembangkan oleh Barney. Pada dasarnya, SCP ini merupakan 3 pilar utama yang dapat digunakan untuk melihat kondisi struktur dan persaingan di dunia industri, termasuk pasarnya. Esensi dari pendekatan SCP ini adalah adanya hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja atau keberadaan pasar sebuah industri dipengaruhi oleh perilaku perusahaan dalam pasar. Sedangkan perusahaan dipengaruhi pula oleh berbagai variabel yang membentuk struktur pasar. Nah, untuk struktur pasar itu mengacu pada rasio konsentrasi pasar biasanya. Sedangkan untuk perilaku itu mengacu pada perilaku perusahaan terhadap pasar dalam menentukan harga, baik harga yang ditentukan secara independen ataupun dapat juga
harga yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar perusahaan. Sedangkan kinerja atau performance yang dilihatnya adalah keuntungan perusahaan, alokasi dan efisiensi produksi. Dalam hal ini bagaimana caranya agar perusahaan tidak mengeluarkan sumber daya dengan percuma, dan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk yang tepat bagi dalam bentuk kuantitas dan kualitas untuk memenuhi kepuasan konsumen, dan distribusi pendapatan yang sesuai. Namun, model structure conduct performance ini sifatnya adalah makro dan biasanya digunakan untuk menganalisis industri dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode analisis dengan menggunakan 5 Forces of Competitive dari Michael Porter. Pada model ini ada 5 pertimbangan yang digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal berdasarkan 5 Forces of Competitive dari Michael Porter ini. Yang pertama itu adalah pesaing dalam industri yang sama. Yang kedua itu adalah hambatan dari pendatang baru. Setelah itu adalah hambatan dari produk pengganti. Selanjutnya yang saling berdekatan adalah kekuatan tawar-menawar dari pemasok bahan baku. Selanjutnya itu yang terakhir adanya kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Pada dasarnya, karakter dan kekuatan daya saing dari sebuah perusahaan yang beroperasi dalam sebuah industri itu tidak pernah sama dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Nah, untuk membedakannya, maka salah satu analisis yang sering digunakan atau analisis yang relatif lebih cocok untuk digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal adalah dengan menggunakan 5 Forces of Competitive dari Michael Porter ini. Pada dasarnya, model ini menjelaskan bahwa tekanan persaingan pada perusahaan dalam industri berasal dari 5 sumber yang saya sebutkan tadi. Yang bersumber dari pesaing dalam industri yang sama, hambatan dari pendatang baru, hambatan dari produk pengganti, adanya kekuatan tawar-menawar dari pemasok, dan kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Ada 3 langkah yang dapat digunakan untuk menganalisis 5 Forces of Competitive dari Michael Porter ini. Yang pertama, perusahaan atau manajer menganalisis dari masing-masing setiap kekuatan yang ada dalam analisis Porter ini. Misalnya menganalisis pendatang baru, hambatan pendatang baru, menganalisis dari para pesaing, menganalisis dari produk pengganti, setelah itu menganalisis kekuatan tawar-menawar dari pemasok, dan menganalisis kekuatan tawar-menawar dari pembeli. Dan dianalisis, kemudian disimpulkan mana saja 5 kekuatan yang memiliki tekanan persaingan yang tinggi, rendah, atau sedang. Setelah diketahui, lalu
Perusahaan atau manajer melakukan evaluasi. Evaluasinya dapat berupa seberapa kuat tekanan yang berasal dari masing-masing dari 5 kekuatan tersebut. Jadi seperti yang saya sebelumnya jelaskan, itu bentuk kekuatannya bisa kuat, sedang maupun lemah. Selanjutnya langkah terakhir, perusahaan atau manajer menentukan apakah kelima kekuatan tadi secara keseluruhan dapat mendukung profitabilitas dari perusahaan yang dianalisis tadi. Nah, itu adalah bentuk dari 5 Force of Competitive dari Michael Porter. Sebagai tambahan, saya akan juga menjelaskan salah satu faktor yang digunakan untuk menganalisis lingkungan perusahaan, yaitu adalah faktor internasional. Nah, menurut beberapa sumber yang ada, faktor internasional ini masuk pada aspek makro dari sebuah perusahaan. Pada dasarnya, faktor internasional itu merupakan interaksi antara kekuatan-kekuatan lingkungan dari domestik dan lingkungan asing. Contoh faktor-faktornya adalah yang pertama adalah ekonomi. Ini berhubungan dengan sistem seperti sistem moneter, sistem internasional, dan bisa juga dalam bentuk penentuan kurs falas atau mata uang. Yang kedua itu adalah faktor ideologi yang berlaku dalam sebuah negara. Bisa saja itu dalam bentuk ideologi ekonomi ataupun ideologi dalam tata negara. Misalnya, contoh ideologi komunisme, ideologi liberal, ideologi kapitalis, dan ideologi nasionalis. Dan masih banyak lagi ideologi lain yang berlaku di beberapa negara yang ada di dunia. Yang ketiga adalah risiko politik. Risiko politik ini tentunya bersinggungan atau menyangkut dengan kebijakan-kebijakan politik yang berlaku pada sebuah wilayah atau daerah, atau skup yang lebih besar dalam bentuk kebijakan politik yang berlaku dalam sebuah negara. Yang terakhir itu adalah faktor dari kekuatan hukum. Biasanya setiap negara memiliki dasar-dasar hukum yang berbeda dalam aspek bisnis. Nah, ketika sebuah perusahaan ingin masuk dalam suatu negara yang bukan negara asalnya, maka perusahaan tersebut harus juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku pada negara tersebut. Nah, jadi itulah beberapa faktor-faktor yang biasa digunakan untuk menganalisis dari segi faktor internasional. Baiklah, demikian materi untuk minggu ini. Sebagai konfirmasi untuk absensi pada kelas ini, saya memberikan satu pertanyaan. Yaitu pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana cara manajer dalam perusahaan untuk memantau dan menganalisis kondisi lingkungan pada perusahaannya. Silakan dijawab dalam format Word dan dikirimkan paling lambat 3 jam setelah materi ini saya upload. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan kelas, pada pertemuan ketiga ini saya akan memberikan tugas individu dalam bentuk studi kasus
yang akan saya lampirkan pada e-learning ini. Silahkan dilihat instruksi pengerjaannya. Jika ada yang kurang dimengerti, nanti silahkan komunikasikan dengan saya langsung lewat WA atau lewat grup. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.